Istana Siaga 1, Presiden Joko Widodo diseret ke persidangan sengketa Pilpres. TNI Polri ingatkan hukuman bagi para pembuat makar. Dilansir dari CNN Indonesia, staf khusus Presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono merespon soal nama Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang beberapa kali diseret dalam sidang perselisihan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 27 Maret 2024. Dini mengingatkan, segala dugaan atau tuduhan harus dibuktikan di dalam persidangan. Ia pun meminta publik menunggu dan mengikuti dinamika persidangan yang terjadi di MK. Lanjutnya, jika tuduhan-tuduhan tersebut yang dilayangkan ke Presiden tidak terbukti di persidangan MK, maka Istana bisa melakukan laporan balik atas tuduhan makar. Hal ini lantaran para penuduh berusaha dengan sangat jelas dan terang-terangan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah saat ini. Dalam setiap upaya hukum dikenal dan berlaku asas umum bahwa siapapun yang mengendalikan sesuatu wajib untuk membuktikan dalil-dalil atau tuduhan tersebut, kata Dini dalam keterangannya Rabu 27 Maret 2024. Dia menegaskan perselisihan hasil pemilu 2024 sudah menjadi kewenangan MK. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme hukum yang dapat ditempuh peserta pemilu yang tidak menerima penetapan pemilu oleh KPU. Jadi ya, kita lihat saja bagaimana nanti proses pembuktikan di persidangan dan kita tunggu keputusan MK imbuhnya. Saat ini, Dini pun menganggap belum perlu bagi Pak Jokowi atau pemerintah menyiapkan pembelaan sebagai pihak terkait dalam persidangan tersebut. Ia menjelaskan dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan satu-satunya pihak yang bersengketa. Pemerintah tidak melihat relevansi dalam hal ini karena pemerintah bukan pihak dalam sengketa Pilpres dan karenanya tidak ada alasan untuk terlibat dalam persidangan MK, ujar dia. Di lain pihak, tim hukum Ganjar Mahfud sebelumnya telah berulang kali menyebut dan menuduh Presiden Joko Widodo melanggar 3 jenis etika politik dengan ikut campur tangan pada Pilpres 2024. Etika pertama yang dilanggar Jokowi adalah etika politik yang bersumber dari hukum. Tim Ganjar Mahfud mengingatkan nepotisme adalah pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Kedua, tim Ganjar Mahfud juga berpendapat bahwa Jokowi melanggar etika politik pemerintah yang bersumber dari tujuan bernegara. Kemudian etika politik ketiga yang dilanggar Jokowi adalah etika pemerintah yang bersumber dari sumpah jabatan. Mereka mengingatkan Jokowi untuk bersumpah memegang teguh konstitusi, menjalankan undang-undang, dan berbakti pada nusa dan bangsa. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar di gedung MK pada Rabu, nama Presiden Joko Widodo sering disebut oleh tim hukum pasangan calon presiden, calon wakil presiden, cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Misalnya saja tim hukum nasional THN Anies Muhaimin menuding Presiden Joko Widodo menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan. Tahap pertama, melalui wacana jabatan Presiden selama 3 periode dengan berbagai instrumen, kata Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir dalam sidang tersebut. Namun, tahap pertama itu gagal total karena wacana tersebut ditentang oleh banyak pihak. Oleh karenanya, kata Ari, Jokowi melancarkan tahap kedua berupaya wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Akan tetapi lagi-lagi tahap ini pun tak berhasil, sehingga kepala negara melancarkan tahapan selanjutnya dengan menunjuk calon penggantinya di puncak pemerintahan. Sementara itu, tim hukum pasangan Capres, Cawapres Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Joko Widodo di balik kemenangan pasangan Capres Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Anggota tim hukum Ganjar Mahfud, Anissa Ismail mengungkapkan skema nepotisme pertama. Jokowi ialah memastikan putra sulungnya, Gibran, memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan Pilpres 2024.
Dasar itu dimulai dengan memajukan Gibran sebagai calon wali kota Solo dalam pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2020 dan keikutsertaan adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang kala itu menjabat Ketua MK dalam perkara nomor 90/PUU XXI 2023, memberikan karpet merah untuk Gibran maju di Pilpres 2024. Sampai digunakan termohon KPU untuk menerima pendaftaran Gibran, yang mana keduanya dinyatakan melanggar etika, kata Anissa dalam sidang perdana sengketa Pilpres di gedung MK pada Rabu kemarin. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan, mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Negara tentang Indonesia yang lebih mulia, dan bagi kami ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi.